Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menulis cerita kita sendiri berdasarkan sebuah pengalaman. Dimulai dari pertanyaan, apakah ini tidak lebay atau narsis? Pertanyaan yang demikian muncul dalam benak saya ketika memulai tulisan buku ini. Menulis cerita sendiri hampir seperti menulis diari, tentang keseharian, tentang suka duka, serta tentang sedih dan bahagia versi kita sendiri. Jadi, kalau tidak dipilah dan dipilih dengan baik, maka narasi buku yang awalnya kita harapkan akan menjadi motivasi justru berakhir menjadi curahan hati yang tidak menawarkan solusi walaupun untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, cerita-cerita sederhana yang hanya berupa serpihan memori yang biasa hinggap dan pergi bila dikelola dengan baik dan dibagi kepada orang lain akan menjadi pembelajaran dan motivasi. Kita tidak hanya belajar dari kemenangan dan cerita sukses, tetapi kita juga belajar dari usaha dan proses. Awalnya saya mencoba membagi narasi buku ini ke dalam periode waktu atau kronologis, berdasarkan masa sejak berumah tangga, melanjutkan pendidikan doktor atau S3, dan seterusnya. Namun dalam proses penulisan, ketika cerita sudah mulai ditulis, pemilahan berdasarkan kronologis menjadi lebih rumit dibandingkan dengan pemilahan berdasarkan tema. Oleh karena itu, buku ini disusun berdasarkan tema. Konsekuensinya akan ada bagian kronologis yang terulang di bagian berikutnya. Saya mencoba memilih beberapa cerita yang masih memiliki kesan dan masih segar dalam ingatan dari sejumlah besar memori yang ada dalam pembelajaran kehidupan. Subjektif sudah pasti dan terkesan remeh-temeh juga iya, namun tetap diusahakan di setiap bagian cerita akan memunculkan pembelajaran tersendiri. Tidak harus dari hasil, tetapi juga dari proses. Sebagian penekanan akan muncul dalam bentuk quote dengan grafis yang berbeda dengan teks tulisan secara umum. Setelahnya, draft awal yang terlihat masih berantakan saya coba perhalus di setiap bagiannya dengan menambahkan beberapa detail cerita. Memastikan alur cerita lebih nyambung antara satu bagian dengan bagian lainnya, sehingga menunjukkan sebuah koherensi, kesatuan isi yang jalin menjalin. Draft ini kemudian dibaca, terutama oleh mereka yang memang menjadi bagian dari cerita tersebut, untuk melihat insight dan perspektif mereka. Walaupun dari awal sudah disebutkan bahwa subjektivitas itu niscaya, namun keinginan untuk melakukan cross-check dengan mereka yang terlibat tetap diperlukan. Walaupun tidak serius seperti layaknya buku akademik dan walaupun cerita yang subjektif, draft awal buku ini tetap dibaca oleh beberapa orang yang memberikan masukan. Mereka yang terlibat memberikan masukan isi cerita, sementara yang lain memberikan masukan teknis penulisan sehingga cerita yang ditulis lebih enak dinikmati. Intinya proses review dan mendapat masukan seperti ini tetap perlu dilakukan. Supaya cerita dari buku ini mendapat kesan visual yang lebih indah, maka beberapa foto pendukung kemudian saya cari. Namun karena dari awal narasi buku ini fokus pada cerita bukan tokoh, maka tidak ada foto asli. Semua foto yang masuk dalam buku disketsa. Sebagaimana juga nama tokoh-tokoh utama dalam buku ini tidak memuat nama asli mereka. Layout buku dikerjakan oleh orang yang sama yang mengerjakan sketsa, gambar, dan foto melalui serangkaian diskusi untuk menemukan format yang menarik bagi pembaca. Dalam proses layout, tim kreatif dan saya sendiri ikut memberikan saran dan masukan. Membuat penutup juga tidak mudah, memastikan cerita memiliki saripati, konklusi, inspirasi, dan motivasi. Bukan tidak mungkin setelah membaca buku ini, pembaca punya kesimpulan sendiri. Walaupun terlihat singkat, bagian penutup adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk diselesaikan. Saat penutup dibuat, saya mencoba merefleksi tujuan awal buku ditulis, sehingga mudah mengambil pokok pikiran utama yang ingin disampaikan di bagian akhir buku. Gaya menulis mungkin memang berbeda-beda, eksplorasi gaya sendiri sehingga menjadi ciri khas, dan perhalus atau diperdalam sehingga memberi manfaat dan enak dibaca. Bila ada yang bertanya bagaimana strategi menulis yang baik, ia menulis itu sendiri. Hanya dengan melakukannya secara berulang-ulang itu akan menjadi keahlian. Bagi saya ini adalah pengalaman pertama saya menulis dengan gaya seperti ini. Sebagai motivasi awal untuk diri sendiri, semoga berikutnya memiliki cukup energi dan kemampuan untuk menulis cerita lainnya dari kehidupan nyata lainnya, insya Allah. Mari berbagi dengan menulis cerita kita sendiri. Terima kasih.